warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat datang di SMA Negeri 3 Karawang. Syukur alhamdulillah kalian semua bisa diterima di SMA Negeri 3 Karawang, dan semoga kalian semua bisa berprestasi yang lebih baik lagi di SMA Negeri 3 Karawang. Pada hari ini adalah hari pertama kalian belajar matematika, di mana yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak ini sebenarnya konsep dari nilai mutlak sudah sering kalian laksanakan. Contohnya pada saat mau upacara biasanya pemimpin barisannya akan menyiapkan barisan masing-masing. Misalnya diperintahkan kepada kalian setiap barisan 5 langkah ke kiri, kemudian 1 langkah ke kanan. Berapa langkah yang kalian lakukan? Berarti ke kirinya 5, ke kanannya 1, berarti langkahnya ada 6. Nah, di sini kita tidak menentukan arah, jadi kita hanya menghitung langkah. Nah, itu konsep nilai mutlak. Sekarang ada masalah ya, seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan dari posisi diam. Anak tersebut melompat 5 langkah ke depan, kemudian 7 langkah ke belakang, dilanjutkan 4 langkah ke depan, dan akhirnya 6 langkah ke belakang. Permasalahannya, 1. Dapatkah kalian membuat skema lompatan anak tersebut? 2. Tentukan langkah posisi akhir anak tersebut. 3. Berapa langkah yang dijalani anak tersebut? Untuk menyelesaikan tiga masalah ini, pertama kita harus mendefinisikan bahwa langkah ke depan adalah searah dengan sumbu X positif dan langkah ke belakangnya searah dengan sumbu X negatif. Perhatikan sketsa berikut. Tadi pertama, anak itu melangkah, kita anggap nih titik awal anak itu, titik diam anak itu adalah X sama dengan 0 di sini pertamanya. Selanjutnya anak itu melangkah ke depan 5 langkah, posisinya sekarang di angka 5 ya. Dilanjutkan melangkah ke belakang 7 langkah, jadi di posisi X sama dengan min 2. Kemudian melangkah lagi ke depan 4 langkah, posisinya sekarang di angka 2, X sama dengan 2. Terakhir anak itu melangkah 6 langkah ke belakang, jadi posisi terakhir anak adalah min 4 ya. Posisi terakhir anak adalah min 4. Selanjutnya, berdasarkan sketsa anak tersebut, posisi akhirnya adalah di angka X sama dengan min 4. Jadi min 4 bisa kita dapatkan ya, tadi ke depan itu dia positif 5, berlawan arah, ke belakang kita kasih tanda negatif 7, min 7, ke depan lagi positif 4 ya, tambah 4, kemudian ke belakang kita kurangi dengan berlawan arah, jadi pakai tanda kurang 6, jadi hasilnya min 4. Banyak langkah yang dijalani anak tersebut merupakan konsep nilai mutlak karena banyak langkahnya saja yang dihitung, bukan arahnya. Banyak langkah yang dapat kita nyatakan dengan nilai mutlak dari sebuah bilangan bulat. Banyak langkah anak tersebut adalah sebagai berikut. Kita lihat tadi di pertama melangkahnya adalah ke depan 5. Kemudian dia melangkah ke belakang 7. Selanjutnya dia melangkah lagi ke depan 4, dan terakhirnya melangkah ke belakang adalah 6. Kalau kita hitung, tadi langkahnya ada berapa? 5 tambah 7, 12 tambah 4, 16 tambah 6, jadi langkahnya ada 22. Ada 22 langkah. Nilai mutlak dari X akan bernilai positif atau 0. Jadi nilai mutlak itu tidak ada yang negatif. Definisi nilai mutlak dari bilangan real X ditulis ini notasinya. Nilai mutlak dari X adalah X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X-nya kurang dari 0.
Tentukan nilai dari A, nilai mutlak dari 2. Nah, 2 itu kan lebih dari 0. Berarti kita jawab yang X. Karena X-nya 2, berarti di sini jawabnya 2. Kemudian nilai mutlak dari min 5. Nah, min 5 itu kan kurang dari 0, berarti negatif X. Nah, sama dengan X-nya tadi min 5. Jadi jawabnya adalah 5. Selanjutnya, nilai mutlak dari 6 dikurang 9. Boleh kita kurang 6 dikurang 9, negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 jawabannya adalah 3. Boleh juga kamu jawab seperti ini. Atau nilai mutlak dari 6 kurang 9, boleh kamu jawab 9 dikurang 6, jawabannya 3. Tuh. Kita lanjutkan. Yang kedua, tentang tulislah dalam bentuk definisi fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak X dikurang 5. X dikurang 5 ya. Kita jawab di sini saja. Ya, jawabnya nilai mutlak X dikurang 5. Itu jawabnya bisa X dikurang 5 jika X lebih dari sama dengan 5. Kenapa? Kalau dia sama dengan 5, berarti 5 kurang 5, 0. Tadi sesuai dengan definisi mutlak, paling kecil hasilnya 0 ya. Kemudian kalau misalnya lebih dari 5 berapa? 6. 6 dikurang 5 hasilnya 1. 1 itu positif. Itu konsep nilai mutlak, tadi paling kecil nilainya 0. Selanjutnya bisa juga negatif dari X min 5. Jika X-nya kurang dari 5. Atau ini boleh kamu buat begini. Atau bisa juga gini. X dikurang 5 ya, lebih dari sama dengan 0. Atau di sini yang ini X kurang 5. Boleh juga kamu tulis X dikurang 5 kurang dari 0. Itu jawaban untuk nilai mutlak dari X min 5. Jadi boleh X dikurang 5 jika X-nya lebih dari sama dengan 5, atau X kurang 5 lebih dari sama dengan 0, atau negatif dari X dikurang 5 jika X-nya kurang dari 5, atau X kurang dari 5 ini boleh kamu tulis X dikurang 5 kurang dari 0. Kita lanjutkan satu lagi soal yang B. Nilai mutlak dari 2X. Nilai mutlak dari 2X adalah hasilnya 2X ya. Supaya hasil 2X itu lebih dari sama dengan 0, berarti jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau X-nya 0, hasilnya 0 ya. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0 itu bisa ambil 1, berarti hasilnya 2 kali 1, 2. Bisa juga ya, bisa juga negatif 2X ya, jika X-nya kurang dari 0. Jadi kita ambil contoh, kurang dari 0 berapa? Misalnya negatif 1. Negatif 2, kalau negatif 1 kan 2. Nah, berarti nilai mutlaknya positif, benar. Jadi itu jawabannya untuk yang B. Secara umum, nilai mutlak dari X dikurangi A apabila A-nya adalah konstanta, bisa kita jawab X dikurang A jika X lebih dari sama dengan A, atau boleh ditulis X dikurang A lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya boleh juga negatif X dikurang A apabila X kurang dari A atau X kurang A kurang dari 0. Itu kesimpulannya. Secara umum nilai mutlak X dikurang A. Selanjutnya latihan soal. Ini ada 4 soal. Nanti kalian kerjakan ya. Dikumpulkan di classroom. Jadi kalian mengerjakan soal ini, nanti Ibu
sampaikan di classroom ya, bisa kalian jawab di classroom. Apabila ada di antara tadi yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian perhatikan dari yang Ibu jelaskan, masih juga kurang jelas, boleh kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan di classroom, atau di WA, atau di Telegram, atau mau telepon juga boleh. Ya, semoga kalian bisa memahami dan semoga kalian bisa menjawab soal-soal ini sesuai dengan tadi yang sudah kalian pelajari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.